Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yangki Charlie itu Victor Oscar Charlie. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang program POTA, Parks on the Air. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Om Kenji Sekiguchi, Yangki Charlie 3 Kilo November Juliet. Beliau adalah koordinator program POTA di YB Land atau di Indonesia ya. Jadi saya akan menjelaskan apa itu program POTA. POTA adalah sebuah program amatir radio atau ham radio untuk beroperasi di alam baik di Taman Nasional maupun hutan lindung tingkat provinsi. Di sini skill operator sangat diperlukan, termasuk dalam skill survival communication atau radio prepping, di mana biasanya skill survival communication ini dibutuhkan pada saat kondisi darurat. Sehingga seorang operator radio harus mampu membangun stasiun pemancar radio dalam keadaan darurat. Kegiatan POTA ini sangat mengasihkan teman-teman. Kegiatan POTA ini bisa digabungkan dengan kegiatan outdoor lainnya seperti camping, hiking, memancing, seperti itu ya teman-teman. Jadi pada waktu itu saya dan Om Kenji telah memberikan list dan mendaftarkan beberapa taman nasional ataupun taman di Indonesia ke koordinator atau administrator di POTA. Bagi yang sudah familiar dengan IOTA, Island on the Air, mungkin program POTA tersebut sudah tidak begitu membingungkan ya. Tapi bagi para amatir baru atau yang belum pernah berpartisipasi dalam kegiatan IOTA atau OTA-OTA lainnya, on the air lainnya, akan bertanya-tanya bagaimana cara kerjanya. Singkatnya adalah salah satu amatir yang kita sebut sebagai aktivator, seorang aktivator, akan melakukan kegiatan amatir radio outdoor di Taman Nasional ataupun hutan lindung provinsi dan melakukan panggilan CQ Parks on the Air. Jadi contohnya CQ Parks on the Air Yangki Charlie itu Victor Oscar Charlie seperti itu ya. Dan nanti dalam periode tertentu, maksudnya interval tertentu, sang aktivator bisa menyebutkan nomor POTA tersebut ya, nomor POTA tersebut. Oke, misalnya Yangki Charlie itu Victor Oscar Charlie, POTA number Yangki Bravo 002, misalnya seperti itu. Kemudian amatir lainnya akan mencari dan merespon panggilan tersebut dan saling tukar report. Biasanya QSO-nya sangat singkat atau singkat. Para amatir yang mencari dan merespon panggilan tersebut disebut hunter. Lebih gampangnya lagi, di POTA Anda juga boleh CQ polos tanpa embel-embel menyebutkan POTA. Atau Parks on the Air, itu pun tetap syah. Jadi sangat enak sekali teman-teman. Bahkan Anda monitor di Parks yang ada di list POTA dan menjawab CQ. Jadi ada teman yang sedang CQ, kita menjawab, kita sedang berada di list POTA tersebut, itu juga bisa dimasukkan dalam log POTA tersebut. Dan enaknya lagi apabila kita sedang melakukan kontes, di kawasan POTA tersebut, kita juga bisa mengirimkan log tersebut. Jadi sangat enak sekali teman-teman. Oke, nah log hasil QSO tersebut nantinya akan dikirim oleh aktivator atau orang yang beroperasi di park tersebut ke koordinator log sesuai call area. Nanti akan saya jelaskan setelah ini bagaimana caranya mengirimkan log. Dan masing-masing peserta baik si aktivator ataupun para hunter bisa mendapatkan award yang bisa dilihat jenis-jenisnya di web POTA. Adapun amatir yang wajib menyerahkan lognya hanya si aktivator. Jadi hunter tidak wajib untuk mengirimkan log. Adapun amatir yang wajib menyerahkan log hanya si aktivator. Hunter setelah melakukan QSO tidak perlu melakukan apa-apa. Disarankan hunter atau chaser tetap mendaftarkan akun untuk mendapatkan award dalam program POTA tersebut. Oke, untuk aktivasi di Parks on the Air, Anda harus mendaftarkan di website potaparksontheair.com. Cukup gunakan akun Gmail Anda ataupun Facebook. Jadi mudah
ada beberapa hal yang harus dipatuhi dalam partisipasi di program POTA untuk memberikan atau mematuhi Code of Conduct Park on the Air. Keputusan admin adalah final, tidak dapat diganggu gugat. Contoh hal-hal yang dianggap melanggar kode etik adalah mengancam atau mengeluarkan kata-kata kotor kepada admin dan timnya atau peserta program POTA lainnya dalam cara apapun. Semua postingan di situs atau forum POTA apapun akan dihapus jika tidak sopan atau bernada menyerang, terlalu argumentatif atau ngotot, melanggar hak cipta, berisi iklan atau produk. Postingan di Facebook akan dikunci jika terdapat debat. Anda akan menerima peringatan dan kemungkinan Anda akan disuspend untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keputusan admin POTA. Jika Anda mempunyai perselisihan pada postingan yang dimoderasi, maka silakan kirim message secara langsung ke admin POTA dengan detail. Keputusan admin POTA adalah bersifat final. Perbuatan percobaan hacking atau phishing website POTA, perbuatan atau sikap tercela bisa menjatuhkan nama baik program POTA. Oke, seperti itu ya guys. Oke teman-teman, terus gimana untuk rule di program POTA ini? Yaitu Anda dan semua peralatan radio Anda berada dalam perimeter atau kawasan hutan yang sudah terlist tersebut. Jadi park di sini maksudnya adalah hutan, bukan taman, tetapi Anda diperbolehkan beroperasi di dalam kendaraan dalam bentuk apapun di kawasan hutan atau metode lain selama masih berada di kawasan hutan tersebut. Gunakan peta di website POTA yang dikombinasikan dengan Google Map dan lokasi hutan yang resmi untuk mengetahui batas-batas hutan tersebut. Jika taman tersebut merupakan bagian dari sistem jalan setapak atau sungai, Anda harus berada di dalam hutan dengan jarak minimal 30 meter dari jalan setapak atau sungai tersebut. Anda dilarang melanggar atau melewati batas properti milik pribadi untuk mengakses kawasan taman nasional atau hutan tanpa izin pemilik properti yang akan menyebabkan mencoreng nama baik program POTA. Dalam mengikuti program ini, Anda bertanggung jawab atas keamanan diri Anda sendiri dan selalu mematuhi peraturan-peraturan pemerintah setempat. Anda hanya diperbolehkan bekerja pada satu referensi setiap saat. Jika Anda berada di taman nasional yang mana taman hutan tersebut memiliki subregensi atau merupakan kawasan hutan yang sangat luas, Anda diperbolehkan untuk menggunakan referensi subregensi atau Anda bisa membagi log Anda untuk masing-masing sesuai kegiatan Anda. Jadi seperti itu guys. Anda harus mengumpulkan minimal 10 QSO. Jadi sang aktivator untuk mengaktifkan POTA atau mengaktifkan kawasan tersebut minimal harus mengumpulkan 10 QSO untuk aktivasi POTA tersebut. Dan harus dilakukan dalam hari yang sama mulai 00 UTC sampai 2359 UTC. Para hunter masih tetap mendapatkan kredit meskipun si aktivator belum mencapai 10 QSO. Namun demikian bagi keduanya, aktivator dan hunter hanya akan mendapatkan kredit jika si aktivator mengirimkan log. Satu log boleh mengcover aktivitas beberapa hari, termasuk boleh memakai klub call sign dan multiple operator. Program POTA memperbolehkan peserta bekerja di mode phone, CW ataupun Digi. Yang tidak boleh adalah RPU atau repeater. Tapi untuk komunikasi satelit diperbolehkan. Sekarang lagi ramai teman-teman komunikasi satelit, itu sangat bagus sekali ya. Untuk komunikasi satelit bisa digunakan di program POTA tersebut. Oke teman-teman, apa yang perlu kita persiapkan dalam kegiatan POTA ini? Kegiatan ini sama juga seperti kegiatan outdoor lainnya, amatir radio, kegiatan outdoor lainnya. Yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah radio. Radio, misalnya kita bekerja dalam CW, kita perlu morse key atau carrier, logbook, mungkin jam, seperti itu ya, makanan, mungkin tenda. Apabila kita ingin menginap di sana, nanti kita sesuaikan yang kita persiapkan untuk berapa hari kita di sana. Oke, sebelum kita
melakukan aktivasi, kita bisa melakukan pengumuman. Mungkin kalau zaman sekarang kan banyak WA group ya, jadi kita bilang ke teman-teman saya akan melakukan QRV pada jam segini, bisa di media sosial juga biar diketahui banyak teman-teman. Kita juga bisa melakukan spotting di web pota tersebut biar para hunter bisa mengejar kita. Jadi biar bisa lebih ramai seperti itu ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas tentang log. Log ini tadi sudah saya sebutkan, log itu yang wajib untuk menyerahkan adalah sang aktivator atau yang melakukan aktivasi. Sebagai hunter tidak diwajibkan untuk melakukan pengiriman log, tapi alangkah baiknya jika sang hunter juga mendaftar di web pota tersebut untuk mendapatkan award ya. Jadi kita bisa mendapatkan kredit untuk QSO untuk mendapatkan award. Jadi di dalam pota ini pengiriman log nanti bisa kita lihat di web pota tersebut ada di mana kita bisa mengirimkan log. Contoh saya yang Charlie itu Victor Oscar Charlie, saya ke area 2, saya sedang melakukan aktivasi di Gunung Merapi. Gunung Merapi masuk di kawasan Jawa Tengah, jadi di area 2 juga. Jadi nanti saya akan mengirimkan log tersebut di koordinator area 2. Jadi di koordinator area 2. Misalnya contoh saya juga melakukan aktivasi di misalnya Gunung Bromo. Saya melakukan aktivasi di Gunung Bromo, berarti saya akan mengirimkan ke koordinator area 3, bukan ke area 2. Saya kan Yankee Charlie itu Victor Oscar Charlie area 2, tapi melakukan aktivasi di area 3. Jadi saya akan melakukan pengiriman log di koordinator area 3. Seperti itu ya. Contoh lain misalnya Yankee Bravo One United melakukan aktivasi di Gunung Merapi. Jadi beliau akan melakukan pengiriman di koordinator area 2. Jadi di mana tempat berada kita melakukan aktivasi tersebut. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini yang kita tunggu-tunggu ya. Bagi sebagian teman pasti akan senang apabila mendapatkan award. Jadi di program pota ini pun juga ada awardnya, baik bagi sang aktivator ataupun sang hunter. Bagi sang aktivator ataupun sang hunter sama-sama mendapatkan award tersebut dengan minimal mendapatkan 10 QSO di area berbeda. Jadi sang aktivator apabila telah mengaktifkan 10 kawasan itu akan mendapatkan kredit untuk bisa klaim klaim award. Begitu juga dengan sang hunter. Hunter juga mendapatkan award dengan mendapatkan kredit 10 area. Jadi saya kebetulan yang pertama di YB-Land yang mendapatkan award dari program pota Parks on the Air. Nah, kemarin nanti saya tunjukkan ya contoh untuk awardnya. Oke teman-teman, semoga sharing kali ini sedikit membantu atau membuka wawasan Anda bahwa kita di YB-Land ada program pota Parks on the Air yang perlu kita coba atau kita laksanakan baik sendiri dengan keluarga ataupun dengan teman-teman. Saya dapat pesan dari Jason, yaitu administrator dari Parks on the Air. Kapan kamu akan sukses di program ini? Yaitu adalah saat kita mendapatkan kesenangan di situ ya teman-teman. Jadi kita harus happy ya. Ini hobi ya harus happy ya. Jadi di mana kita senang, disitulah kita sukses melakukan kegiatan pota tersebut. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya buat teman-teman.
Jangan lupa like, subscribe channel saya ini dan share ke teman-teman juga ya. Oke, salam sehat selalu. Amatir Radio Indonesia yang Charlie itu Victor Oscar Charlie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.